wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmat dan barakahnya kita bisa berjumpa lagi untuk membaca kitab Zakhiratul Musharrafah berkenaan dengan bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan baca ringkasan dari Sirah Nabawiyah, ya. Boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan baca pada muka surat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa ba'du, faqala sayyidi al-'allamah al-habib Umar bin Muhammad bin Salim ibn Hafiz hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum amin. نسب الرسول صلى الله عليه وسلم نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن حكيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. Ya. Lanjut aja langsung ke bawah. وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم بن مرة إلى آخر النسب المتقدم. أزواجه 11. توفيت عنه خديجة بنت خويلد وهي أفضل نسائه وأحبهن إليه. وتوفيت عنه زينب. وتوفي صلى الله عليه وسلم عن 9 الباقيات. Isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid meninggal ketika beliau masih hidup, dan ia adalah isterinya yang paling utama dan paling dicintai. Isteri lainnya yang meninggal ketika beliau masih hidup ialah Sayyidatina Zainab. Sedangkan 9 isteri lainnya meninggal setelah beliau wafat. أولاده 7، 3 ذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم، و4 إناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية رضي الله عنهم. Anak-anaknya ada 7 orang, 3 orang laki-laki iaitu Abdullah Ibrahim, dan 4 orang perempuan iaitu Zainab, Ruqayyah, Kulthum dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum. Mereka semuanya dari Sayyidatina Khadijah kecuali Ibrahim yang ibunya adalah Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Adadul ghazawatihi 27, adadul sarayahu 47. Jumlah ghazwah, iaitu peperangan yang beliau baginda sallallahu alaihi wasallam ikut serta, ada 27, dan jumlah sariyahnya perang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut serta ada 47. Wafatu walidayhi, tuwfiya waliduhu wa huwa hamlun an 18 aman bil madinati, wa tuwfiyat ummuhu bil abwa وهو ابن 6 سنين. فكفله جده عبد المطلب 2 فتوفي فكفله عمه أبو طالب. Ayahnya meninggal di Madinah ketika beliau dalam kandungan ibunya, dan umur ayahnya 18 tahun. Ibunya wafat di Abwa dan usia
usia Nabi SAW pada waktu itu 6 tahun. Maka beliau dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. Setelah wafat, beliau dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Bi'athatuhu ba'athahu Allah Ta'ala wa anzala alaihi al-wahyi ba'da kamali 40 sanatan wa nasakha bi syari'atihi jami' asy-syara'i'. Allah Ta'ala mengutusnya dan menurunkan wahyu kepadanya setelah beliau genap 40 tahun, dan Allah Ta'ala menghapus semua syariat dengan syariatnya. Hijratuhu hajara ila al-Madinati wa umruhu 53 sanatan wa makatha biha 10 sinin fatuwfiya wa umruhu 63 sanatan wa jazahu anna khaira ma jaza Nabiyan sallallahu alaihi wasallam an ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ketika umurnya 53 tahun dan tinggal di sana selama 10 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Ta'ala membalas jasanya kepada kita dengan sebaik-baik balasan yang diberinya kepada jasa seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu dari rukun iman itu adalah iman dengan para rasul, ya. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Iman kepada para rasul, dan salah satu Rasul yang paling mulia dan paling agung di sisi Allah adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa jumlah para nabi dan para rasul itu secara tepat tidak ada yang tahu, tapi para ulama mengatakan bahwa jumlah para nabi dan para rasul itu 124.000, dan dari 124.000 itu ada 313 rasul, dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau rasul pasti nabi, tidak semua nabi rasul, ada 25. Dan di antara 25 para nabi dan para rasul itu ada 5 orang yang disebut sebagai ulul azmi, yaitu para nabi dan para rasul yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah karena cobaan yang begitu berat yang beliau terima ketika dalam hidupnya. Dari 5 nabi dan rasul ulul azmi itu, yang pertama adalah pimpinannya dan yang paling agung adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kelima adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Dari 5 tersebut kita wajib mengenal secara detail tentang junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita pertama mengenal nasab beliau, ya. Beliau Nabi besar Muhammad SAW adalah Sayyidul Mursalin, pimpinan dari para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan dari para nabi dan para rasul. Beliau adalah nabi dan rasul yang pertama kali yang Allah ciptakan, tapi yang akhir yang Allah utus muncul di dunia ini, ya. Tanda bahwa beliau menjadi imam pemimpin para nabi dan para rasul ketika beliau menjalankan Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, hari Senin,
di Masjidil Aqsa Nabi SAW menjadi imam. Dari 124.000 para nabi dan para rasul, beliau menjadi imam salat pada saat itu. Kemudian semua para nabi dan para rasul yang sebelumnya datang memberi kabar gembira kepada umatnya bahwa di akhir zaman akan diutus seorang nabi yang terakhir yang namanya Ahmad. Dan itu merupakan janji atau sumpah mereka di hadapan Allah, bahwa mereka itu sebelum diutus di dunia ini, para nabi dan para rasul itu, mereka dijanji oleh Allah untuk menolong Rasulullah, untuk beriman dengan Rasulullah. Maka itulah para ulama mengatakan bahwa para nabi dan para rasul itu mulia disebabkan mereka ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, sehingga tidak ada manusia atau malaikat atau jin atau benda yang dimuliakan Allah di dunia ini melainkan mereka ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Sejauh mana kuatnya hubungan orang tersebut dengan Nabi Muhammad, sejauh itulah orang itu dimuliakan oleh Allah. Termasuk para nabi dan para rasul, beliau dimuliakan. Ini ada dalam Al-Quran. Saya akan baca ya, bahwa mereka dimuliakan oleh Allah itu karena di dalam surat Ali Imran, antum bisa baca nanti ayat ke-81. Inilah sumpahnya para nabi dan para rasul untuk mengambil komitmen beriman dengan Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad sebelum beliau-beliau itu diutus di muka bumi ini. Jadi namanya di alam arwah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, ya, mengambil janji atau sumpah kepada para nabi, lama ataitukum min kitabin, dan ketika aku Allah mendatangkan kepada kalian atau memberikan kepada kalian kitab, maksudnya memberikan kepada para nabi itu wahyu yang berupa kitab, wa hikmah, dan ilmu, ya, ilmu hikmah. Thumma ja'akum rasulun, kemudian ya setelah kalian akan datang kepada kalian wahai para nabi adalah seorang rasul. Seorang rasul itu musaddiqul lima ma'akum, beliau akan membenarkan, beliau akan membenarkan ya apa yang datang dari kalian. Maksudnya Nabi Muhammad akan datang setelah mereka, yang mana Nabi Muhammad itu membenarkan wahyu yang diterima oleh nabi-nabi terdahulu, ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Ya, buktinya kita suruh beriman kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad, dan itu bagian dari rukun iman. Kemudian Allah berfirman, la tu'minunna bihi wa la tansurunah, hendaknya kalian wahai para nabi beriman kepada rasul tersebut, wa la tansurunnah, dan pasti kalian menolongnya, membantunya. Qala, Allah berfirman, aqartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kamu para nabi, kalian wahai para nabi, mengakui itu, ya, mengakui bahwa akan datang rasul setelah kalian yang membenarkan kalian dan kalian beriman kepadanya dan kalian harus menolongnya, kamu akui dan kamu ambil janji, kamu ambil sumpah, berjanji, bersumpah untuk beriman kepadanya
berjanji, bersumpah untuk menolongnya. Qalu, lantas mereka berkata, aqrarna, kami akui ya Allah. Kami akui, kami sumpah, kami janji untuk beriman kepada Rasul tersebut dan untuk menolong Rasul tersebut. Qala, Allah berfirman, fashhadu, saksikan wahai para Rasul, para Nabi, wa ana ma'akum minasyahidin, aku pun Allah bersama kalian ikut menjadi saksi. Ikut menjadi saksi atas kerasulan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala ikut menjadi saksi atas kerasulan Nabi Muhammad. Maka kalau kita manusia tidak bersaksi dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terlampau keterlaluan. Allah saja bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad dan bersaksi atas beriman, istilahnya bersaksi dan mengimani atas kedudukan beliau sebagai Nabi dan Rasul, dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul tersebut untuk bersaksi, untuk berjanji menolongnya, beriman kepadanya. Kemudian mereka mengatakan aqrarna wa akhadtum ala dzalikum, aqalu aqrarna, mereka mengakui itu. Nah, dari ucapan nabi, para nabi inilah ulama mengatakan ya, mereka dimuliakan oleh Allah. Sebabnya ini, sebabnya mereka mengambil komitmen mau beriman dengan Rasulullah dan mengambil komitmen mau menolong Rasulullah, sehingga tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang diutus melainkan mereka selalu memberitakan tentang akan kedatangan Nabi besar Muhammad SAW di akhir zaman. Begitu. Seperti Nabi Allah Isa yang disebut di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa menyampaikan kepada Al-Harawiyun, Al-Hawari, yaitu bahwa akan datang seorang Rasul setelahku, ya, Rasulun min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Rasul setelahku namanya Ahmad. Begitu. Maka betapa tinggi ya kedudukan Nabi besar Muhammad SAW karena sebab hubungan manusia dan hubungan siapa saja kepada Nabi Muhammad, sebab itulah mereka dimuliakan. Ya, kita pun dimuliakan oleh Allah karena kita ini umatnya Rasulullah. Kita ini tidak punya kelebihan apa-apa kecuali hanya satu, kita punya Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, itu kelebihan kita. Ya, kalau kelebihan secara fisik, kita paling lemah dari umat-umat dahulu. Ya, pendek kita punya fisik, umur kita pendek, tubuh kita kecil, lemah. Ya, sebutkan Nabi Adam alaihissalam dalam riwayat itu 60 hasta, berarti beliau itu 30 meter. Ya. Badannya 14 hasta, berarti 7 meter lebar badannya. Umurnya ribuan tahun. Nabi Nuh berdakwah alfu ila khamsina ama, 950 tahun. Berarti umat dahulu umurnya ribuan tahun, badannya tinggi-tinggi. Nah, kita umurnya hanya 60 sampai 70 tahun rata-rata. Badan kita kecil. Berarti secara kalkulasi kita punya ibadah sedikit. Belum dosa kita banyak. Ya. Tapi kita masuk surga lebih dahulu dibandingkan umat terdahulu. Kenapa? Karena kita adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan kita. Ya, sehingga kita akan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad untuk kita ini semuanya selamat. Ya, semua masuk surga. Maka untuk itu kita harus usaha ketika di dunia ini hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Ya. Setakat mana kita kuat hubungan dengan Nabi Muhammad, setakat itu pula kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana saya tadi sebutkan, para Nabi dan Rasul itu mulia karena mereka komitmen terhadap iman dan menolong Rasulullah.
Demikian juga malaikat Jibril itu pimpinan para rasul, para malaikat, karena beliau malaikat yang paling sering jumpa dengan Nabi Muhammad. Karena beliaulah yang membawa wahyu, maka beliau pimpinannya malaikat. Manusia yang bukan nabi dan para rasul yang mulia adalah sahabat. Ya enggak? Sahabat. Kemuliaan beliau tidak bisa dikalahkan oleh siapa saja, termasuk para wali-wali Allah, para kutub, para ulama-ulama yang setelah sahabat. Bagaimanapun juga hebatnya mereka berkumpul jadi satu, kalah dengan satu sahabat. Kemuliaannya di sisi Allah. Sebab apa? Sebab para sahabat pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Jumpa langsung dengan Nabi Muhammad itu, cahaya Nabi Muhammad masuk dalam dia. Ya, direct contact dengan Nabi Muhammad di ketika Rasulullah hidup saat itu cahaya nubuahnya masuk ke dia. Dan cahaya nubuah masuk ke dia tidak boleh dikalahkan dengan mujahadah apa saja, ya, effort apa saja, ya, berusaha apa saja, tidak kan. Mujahadah bagaimana tidak bisa kalahkan. Nah, itu hebatnya Nabi Muhammad. Walaupun orang itu masih kecil, ketemu Nabi Muhammad masih budak, masih bayi. Ya, seperti Abdullah bin Zubair ketemu Rasulullah masih bayi. Tapi kan ayahnya beriman, maka dia dianggap orang beriman dengan Rasulullah. Rasulullah wafat, beliau masih kecil. Tapi dia pernah jumpa Rasulullah. Maka tidak boleh dikalahkan oleh seluruh wali-wali kutub di mana saja. Kemudian yang kedua yang mulia juga di sisi Allah adalah para ahlul baitnya Rasulullah. Dzurriyyahnya Rasulullah itu orang-orang mulia. Sebabnya satu aja, mengalir darah dagingnya Rasulullah. Ya Allah muliakan. Ya, sehingga Allah berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajr illa mawaddatan fi qurba. Katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajr. Aku ini tidak minta balasan, opah dari kalian ketika aku berdakwah ngajak kalian ke surga. Saya tidak minta opah. Illa mawaddatan fi qurba, kecuali kamu sayangi saya punya keluarga. Mawaddah fi qurba, kecuali kamu sayangi kepada kerabat saya. Itu firman Allah kepada kita semua. Kemudian allimu auladakum ala thalathil khisal. Didik anak-anak kalian, ajari anak-anak kalian 3 perkara. Ya, hubba nabiyukum, mencintai nabimu. Wa hubbu ali baitihi, cinta kepada keluarganya. Wa tilawatil Quran, dan cinta baca Quran. Nah, gitu. Nabi bersabda dalam hadis, ahibbullaha lima yughdikum min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena kalian, cintailah Allah karena kalian telah, karena Allah telah memberi nikmat kepada kalian. Cintailah saya karena kalian mencintai Allah, dan cintailah keluarga saya karena kalian mencintai saya. Nah, gitu. Kemudian yang mulia lagi, ya, yang mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para alim ulama. Beliau adalah orang-orang mulia. Sebabnya hanya satu, karena mereka mewarisi ilmu Nabi. Ya, karena mereka mewarisi ilmu Nabi. Sehingga darah dagingnya itu, rohaniyahnya, fikiran dan hatinya terisi Quran, terisi hadis, terisi syariat, terisi ilmu-ilmu Nabi. Dan orang itu disebut ulama juga kalau mereka mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam hidupnya. Ya, bukan hanya ilmu lisan namanya, bukan ilmu di lisan, tapi dalam dirinya itu berilmu nih. Dia bicara dengan ilmu, dia berbuat dengan ilmu, dia memandang dengan ilmu, dia hidup dengan ilmu. Itu ulama. Ya, mulia di sisi Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun.
Apakah sama orang alim dengan orang tidak alim? La yastawun, tidak sama. Tidak sama di dunia, tidak sama pula di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya lebih tinggi. Darajat pakai jamak. Sebabnya satu saja. Mereka mewarisi ilmu Nabi Muhammad. Sehingga ulama sejati, ulama betul-betul, dia di kuburan tubuhnya akan utuh. Tidak dimakan cacing tanah, tidak dimakan belatung. Tubuhnya akan utuh walaupun 1000 tahun dalam kuburan. Kafannya pun masih wangi dan putih. Itu di akal manusia tidak akan bisa masuk. Betul enggak? Tubuh ini kalau sudah lama membusuk, pastilah membusuk. Tapi dan tanah ini merupakan sebuah material yang boleh mengurai semua yang ada di dalam tubuhnya. Kayu yang kuat diurai jadi tanah ya. Betul? Ya, apa saja masuk tanah diurai sama dia. Sehingga bakteri yang ada di dalam anjing yang gila, yang rabies itu tidak bisa diurai dengan kalau kasih alkohol, kasih sabun, tidak bisa. Tapi kalau antum kasih air dan tanah, antum gosok, kemudian antum siram, hilang gitu. Hilang dia bakteri yang ada dalam gigi atau mulutnya anjing atau lidahnya anjing, karena tanah hebat. Tapi kenapa tanah ya yang di dalamnya ada ulama yang wafat 1000 tahun pun masih utuh, tidak diurai sama dia? Karena tanah itu makhluknya Allah. Cacing itu juga makhluknya Allah. Bakteri di dalamnya juga makhluknya Allah, akan tunduk dengan perintah Allah. Allah perintahkan, itu ulamanya saya itu. Dalam tubuhnya ada ilmunya Nabi saya. Jaga dia, maka dijaga. Ya, tubuhnya wangi dan kain kafannya pun persis seperti waktu dia dimasukkan. Padahal umurnya sudah 1000 tahun. Menunjukkan kebenaran Islam, kebenaran Quran, kebenaran syariat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan. Dan juga berlaku kepada orang yang bukan ulama. Siapa itu? Orang awam yang mati syahid. Kalau orang ulama, dia hafal Quran ya, dia hafal hadis Rasulullah, masuk, bolehlah masuk akal, dia dijaga karena ada ilmu. Ini orang awam, bodoh dia, tidak bisa baca Quran, tapi dia berjuang membela Rasulullah sampai dia wafat. Kemudian dikubur, ini orang yang mati syahid, dia akan utuh walaupun 1000 tahun juga. Karena niatnya tadi dia membela Rasulullah. Nah, itulah. Sehingga nanti di akhirat dia juga boleh memberi syafaat ya. Memberi syafaat kepada keluarganya. Begitulah kemuliaan karena ada hubungan dengan Rasulullah. Dan lain-lainnya juga. Hajar Aswad mulia kenapa? Dia buat rebutan orang untuk diciumnya. Karena satu saja, Rasulullah pernah menciumnya, pernah menempelkan hidungnya di Hajar Aswad, sehingga semua orang satu dunia kalau datang ke sana ingin menciumnya. Hajar Aswad mulia karena dicium Rasulullah. Air yang paling mulia air apa? Air yang paling mulia air apa? Air yang paling mulia air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Di ketika Rasulullah perjalanan dengan 1500 orang sahabat kehabisan air, maka sisa airnya dimasukkan di satu tempat, keluar di tangannya Rasulullah itu air. Kemudian 1500 minum air itu sampai kenyang. Kemudian tempat-tempatnya, tempat air ya, istilahnya kirbah, tempat suruh diisi semua. Sudah isi semua baru Rasulullah lepaskan itu. Itu air paling mulia karena keluar dari tubuh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa afdalu miyahi qad naba min baini asabi'il mustafa muttaba. Afdalu miyahi, semulia-mulia air, qad naba, yang memancar, ya, min baini asabi'il mustafa muttaba, yang keluar dari baina, di antara jari-jarinya Rasulullah, sela-sela jarinya Rasulullah. Yang kedua, air apa? Telaga Kautsar atau Zam-Zam? Telaga Kautsar yang di sana itu, orang yang meminum tidak akan haus selama-lamanya. Lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih segar daripada air yang menyegarkan. Telaga Kautsar nanti di sana. Pertanyaannya, mulia mana air Zam-Zam dengan Telaga Kautsar? Mulia air Zam-Zam. Sebabnya apa? Sebabnya Rasulullah pernah mandi 2 kali di dalam sumur Zam-Zam, pernah nempel dengan tubuh Nabi. Dan Nabi Muhammad pernah menimba dalu itu, timba, ya, diludahi sama Nabi Muhammad, kemudian dikembalikan lagi, ini untuk umat saya. Jadi pernah masuk ke ludahnya Rasulullah dalam sumur Zam-Zam. Rasulullah pernah mandi 2 kali dalam sumur Zam-Zam, maka sumur Zam-Zam lebih mulia dari Telaga Kautsar karena menempel dengan tubuhnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Air yang paling mulia air apa? Tanah yang paling mulia tanah apa? Di Ka'bah kah? Di Masjidil Aqsa kah? Atau tanah apa? Tanah yang memeluk jasadnya Nabi Muhammad. Di Madinah Rasulullah dikubur, yang nempel tubuh Rasulullah sudah 1400 tahun lebih, itu tanah nempel memeluk jasad Nabi. Itu tanah lebih mulia di seluruh alam semesta. Ya, lebih mulia dari mana saja itu. Karena nempel dengan tubuhnya Nabi SAW ribuan tahun, Masya Allah. Jadi segala sesuatu kalau ada hubungan dengan Muhammad lebih mulia. Ya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin mulia, syaratnya satu saja, kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Jadi orang saleh itu jadi orang saleh dan dicintai oleh Allah karena satu, karena mereka mengikuti Nabi Muhammad dalam hidupnya, berakhlak-akhlaknya Nabi Muhammad. Wali Allah seperti Habib Nuh, ya, Habsyi, Habib-habib yang lain, ulama-ulama yang lain, mulia di sisi Allah, kekasih Allah. Orang tawasul boleh kabul dia punya hajat, padahal sudah wafat. Karena satu, beliau adalah orang yang mewarisi Nabi Muhammad. Kecil aja diwarisi, tidak bisa mewarisi banyak. Setakat mana beliau hidup, mewarisi akhlaknya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, sifat mulianya Rasulullah, karimnya Rasulullah, ya, dermawannya Rasulullah, rahmatnya Rasulullah ada dalam dirinya, sehingga beliau jadi orang yang dikasihi Allah. Sebabnya hanya itu saja. Jadi tinggal diri kita masing-masing. Jadi syarat untuk kita mendapatkan keselamatan, syarat untuk kita mendapatkan kemuliaan, kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad karena beliau kekasih Allah. Kalau antum kuatkan hubungan beliau, antum akan dikasihi oleh Allah. Dan tidak ada kemuliaan kecuali karena hubungan dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau jauh dengan Muhammad, hina. Kalau jauh dengan Muhammad, nista. Kalau jauh dengan Muhammad, dilaknat oleh Allah. Ya, hubungannya. Lantas bagaimana cara hubungan dengan Nabi Muhammad? Apa hal yang harus kita lakukan supaya kita kuat hubungan dengan Muhammad? Lakukan 4 hal. Laksanakan 4 hal. 1, banyak salawat. Banyak salawat. Orang itu disebut banyak
salawatnya minimal ya 300 kali. Kata ulama itu disebut mukaththirun fi salat. Orang tuh banyak salawatnya itu 300 kali. Satu hari. Ya, minimal dia setelah 300. Kalau boleh lebih ya. Hebatnya salawat itu. Hebatnya salatnya saya kemana kasih tahu nih, hebatnya salawat, fadilahnya salawat. Kalau antum salat 5 waktu. Hebat tuh salat kan? Salat itu kalau antum lakukan diterima, Allah akan gandakan 10 kali ganda salat antum yang dilipat gandakan. Salat antum dilipat gandakan 10. Kalau antum puasa antum dilipat gandakan 10. Kalau antum berderma diterima oleh Allah, derma antum ini dilipat gandakan 10. Antum zikir diterima, zikir antum dilipat gandakan 10. Haji antum diterima, haji antum dilipat gandakan 10. Tapi kalau salawat gimana? Bukan salawat antum dilipat gandakan 10. Allah salawat antum 10 kali. Bukan amalan antum yang dilipat gandakan, tapi Allah yang membalas salawat antum. Beda apa enggak? Beda dong. Ini amalan antum, salat, antum punya amalan makhluk ini, bagus kan? Amalan makhluk ini dilipat gandakan 10. Tapi kalau antum salawat, Allah yang salawat kepada antum 10. Rasulullah itu dapat berita ini bahagia sekali. Bahagia Rasulullah. Kenapa? Karena untuk umatnya. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah salawat kepada orang itu 10 kali. Apa bedanya? Salawatnya Allah dengan amalannya makhluk. Seluruh amalan para malaikat dijadikan satu tempat. Ditambah lagi amalan para nabi dan para rasul dijadikan satu tempat. Amalan para wali-wali Allah dijadikan satu tempat. Amalnya para salihin didatangkan satu tempat. Amalnya para ulama-ulama dan semua makhluk dijadikan satu tempat. Dibandingkan dengan satu salawatnya Allah, lebih berat salawatnya Allah dengan seluruh makhluk itu. Kenapa? Karena ini amalannya makhluk, ini amalannya Rabbul Alamin. Apakah bisa dibandingkan amalan Allah dengan amalan makhluk? Tak ada kecil. Ini akan Allah berikan kepada orang yang salawat dengan kekasihnya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau orang bersalawat dengan Nabi Muhammad, itu hebat dia orang itu. Karena Allah selalu salawat bersama dia. Dan itulah sebabnya orang yang banyak salawat, orang itu akan terkabulkan hajat-hajatnya. Karena Allah sayang sama dia. Dimudahkan hajatnya terkabul. Sebagaimana riwayatnya Ubay bin Ka'ab itu kan. Dia salawat dengan Nabi SAW yang banyak, akhirnya, "Ya Rasulullah, aku ini banyak salawat dengan kamu." Bagaimana? Bagus katanya. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus katanya. 1/3 hidupku ini, amal-amalku ini salawat dengan bagus katanya. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus katanya. 1/2 ya Rasulullah, amalan aku ini aku khususkan waktu 1/2-nya untuk salawat dengan kamu. Bagus katanya. Tapi kalau kau tambah lebih bagus katanya. 2/3 ya Rasulullah, bagus katanya. Tapi kalau kau tambah lebih bagus katanya. Kalau begitu 100% seluruh amalanku aku akan gunakan salawat denganmu ya Rasulullah. Idzan ya tukfahammaka wa yukfaru laka dzambuk. Kalau kamu begitu akan diselesaikan semua problem hidupmu dan akan diampuni dosa-dosamu. Jaminan dari Nabi ya. Tukfahammaka maksudnya antum ini punya fikir apa? Punya masalah apa yang buat antum pikiran? Antum punya masalah anak antum diselesaikan oleh Allah. Antum punya pikiran ekonomi, diselesaikan oleh Allah. Antum punya pikiran kesehatan, risau terhadap kesehatan antum, diselesaikan oleh Allah. Risau antum diselesaikan Allah.
kalau antum salawat. Dan Allah ampuni dosa-dosa. Idzan tukfaru hammaka wa yughfaru laka dzambuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah jaminan dari Nabi. Banyak aja salawat. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mentoladani Rasulullah. Untuk hubungan kuat dengan Nabi, mencontoh Rasulullah. Ya, toladani Nabi. Semaksimal mungkin antum belajar makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, diikutin itu. Masuk toilet, keluar toilet, masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, lepas baju itu. Naik kereta, keluar dari kereta. Akhlak antum, bagaimana Rasulullah di pagi hari, bagaimana di siang hari, bagaimana di sore hari, bagaimana di malam hari, begitulah. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad ikuti. Kemudian yang ketiga adalah mencintai dzurriyyahnya. Kamu tolonglah dzurriyyah Rasulullah. Sayyid, Habib, Syarif, yang Syarifah, Sayyidah. Kalau mereka berbuat salah jangan antum benci. Tapi jangan ditiru. Cukup jangan ditiru, tapi jangan dibenci. Tolong dia untuk dinasihati. Kamu ajak, kamu ini keturunan Nabi Muhammad, jangan gini. Nasihat yang baik, halbut. Kalau mereka punya keperluan, kamu bantu dia. Niatnya untuk Rasulullah, ya, niatnya untuk Nabi SAW. Dan yang keempat adalah peduli dengan umatnya. Kita harus peduli dengan umatnya Rasulullah. Ya, fakir miskin, anak yatim, fuqara, tetangga kita yang muslim, saudara-saudara kita muslim, jangan punya musuh, jangan memusuhi saudara kita muslim. Walaupun beda organisasi, walaupun beda apa saja, kita tidak boleh memusuh hati kita dengan saudara muslim. Kenapa? Ini umatnya Nabi Muhammad. Saya tidak berani. Saya tidak berani berbuat musuhan sama dia. Siapa saja dia. Kalau juga kepada non-muslim, ya, itu juga umat Nabi Muhammad. Namanya umat dakwah. Kita pun juga baik sama mereka. Karena dia umat Nabi Muhammad. Dengan akhlak, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya, jangan boleh benci. Kita tidak boleh benci kecuali sifat yang kita benci. Tidak boleh kita benci ashkhas, pribadinya. Fulan kita tidak, sifatnya yang jelek saya benci. Jangan benci kepada orang kafir, tapi benci dengan kekufurannya. Kekufurannya yang dia tidak beriman sama Allah. Ya, yang dia berbuat maksiat. Tapi tidak benci kepada ahli maksiat, tapi benci dengan perbuatan maksiatnya. Gitu. Peduli kita dengan umat Rasulullah. Empat hal itu kalau kita lakukan, insya Allah kita akan dekat dengan Rasulullah. Nasabnya beliau adalah huwa Sayyiduna Muhammad. Ya. Nama beliau banyak. Nama beliau di dunia Muhammad. Nama beliau di langit Ahmad. Ya, nama beliau di langit Ahmad. Nama beliau juga Taha, Yasin, Mudaththir, Muzammil, ya. Kemudian Imamul Mursalin, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, Imamul Ghurul Muhajjalin, nama beliau. Al-Mahi, Al-Mahwu. Ya, kemudian apa namanya? Hamid, Mahmud, nama beliau. Banyak. Ada lebih 400 nama beliau. Kalau antum di Madinah masuk di Babu Salam, ada kotak-kotak itu. Yang antum masuk di Babu Salam ini, kanan antum ada kotak-kotak. Itu nama Nabi Muhammad. Semua itu tulis nama Nabi Muhammad. Kadang satu kotak ada 2 nama, ada 1 nama, ada 3 nama. Kau baca itu, ini nama-nama Nabi Muhammad itu. Ada 400 lebih. Menunjukkan kemuliaannya. Orang yang punya nama banyak menunjukkan kemuliaannya. Bin Abdillah,
Ayah beliau namanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya anak 4. Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syams, Abdul Manaf. Nabi Muhammad Bani Abdul Manaf, Bani Hashim juga. Yang menjadi Ahlul Bait Rasulullah 2. Semua keturunan Bani Hashim dan semua keturunan Muttalib bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf dan Muttalib bin Abdul Manaf. Semua dzurriyyah itu, semua anak-anaknya itu keluarga Rasulullah. Yang Abdul Syams dan Naufal bukan. Kenapa? Karena dulu dia bergabung dengan Quraisy, memusuhi Nabi Muhammad. Tapi kalau Hashim, keturunan Hashim semuanya, dan keturunan Muttalib semuanya membela Nabi Muhammad, walaupun mereka belum Islam. Mereka belum Islam, mereka membela Nabi Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, Bani Hashim wa Bani Muttalib minni ahlul bait. Dari sabda itu masuk ahlul baitnya Nabi Muhammad. Di antaranya yang bukan dzurriyyah tapi adalah ahlul bait siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kakeknya adalah Muttalib bin Abdul Manaf. Syafi' bin Muttalib bin Abdul Manaf. Syafi' bin Muttalib bin Abdul Manaf itu kakeknya Imam Syafi'i. Ya, Syafi' bin Muttalib bin Abdul Manaf. Maka Syafi' itu adalah apa namanya? Ahlul baitnya Rasulullah. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Nama beliau Muhammad. Syafi'i itu mansub kepada kakeknya yang beliau sahabat. Syafi' bin Abdul Manaf. Ya, Syafi' bin Abdul Manaf itu adalah ahlul bait. Itu adalah sahabat Rasulullah. Maka beliau adalah ahlul bait dan keturunan ahlul bait seperti adalah Imam Syafi'i. Bin Qusay, bin Hakim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin An-Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ya. Yang dilakabi Quraisy itu siapa? Murrah kalau saya. Murrah itu Quraisy, nama lainnya Quraisy. Maka disebut Bani Quraisy itu coba kita lihat Quraisy ya. Quraisy itu siapa yang punya lakab Quraisy teman? Quraisy pertama kali, Qusay namanya. Atau Fihir, adalah Fihir. Fihir. Oh, Fihir, yang namanya Quraisy itu Fihir. Fihir yang di atas itu namanya.
ya, bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr inilah Quraisy. Nama lainnya Fihr adalah Quraisy. Maka disebut Quraisy kan, keturunan Fihr. Fihr itu Quraisy. Adnan adalah cucunya Nabi Ibrahim dari Ismail. Adnan. Bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan cucu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu kakeknya adalah Ibrahim dari Ismail. Sedang Yahudi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim juga dari Ishak bin Ibrahim, nama lainnya Israel. Wa ummuhu, ibunya Nabi Muhammad ya, namanya Aminah. Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf. Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah ya bin Kilab. Kilab baru itu sama dengan kakeknya Rasulullah, Kilab, dari pihak laki-laki. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, baru sama Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay gitu. Ibunya Nabi Muhammad bin Zuhrah bin Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Hakim bin Murrah ila akhir nasab mutaqaddim sampai bin Ka'ab bin Lu'ay gitu. Nyambung, itu juga Quraisy, ibunya Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu ketika Sayyidina Abdullah ya bin Abdul Manaf bin Hashim, bapaknya Rasulullah, itu belum menikah, umurnya masih 17 tahun, 18 tahun itu semua wanita-wanita Quraisy ingin nikah sama dia. Karena wajahnya itu ganteng sekali dan ada cahaya di sini apa namanya? Jidat ya. Di keningnya itu bercahaya. Jadi ada daya tarik yang luar biasa. Gagah, handsome, ganteng karena cahaya itu. Abdullah itu. Sehingga setiap kali beliau berjalan, semua wanita ingin menikahi sama dia. Akhirnya menikahlah Sayyidina Abdullah dengan Aminah. Waktu itu umurnya Abdullah 21 tahun. 20 tahun, 21 tahun gitu. Aminah umurnya 17 tahun. Ketika menikah, hamil, begitu hamil, cahaya yang ada di keningnya itu hilang. Karena sudah masuk ke dalam rahimnya Aminah. Kemudian berjumpa lagi dengan wanita-wanita yang lagi, sudah tidak menahan lagi. Sudah hilang kata Abdullah, kamu. Kita sudah tidak lagi untuk
lagi bergaul dengan kamu. Dan ketika berumur 2 bulan dalam kandungan ibunya, Abdullah meninggal dunia. Ada yang katakan umurnya 19 tahun, ada yang katakan umurnya 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Tapi di bawah 21 lah, 21 ke bawah. 18, 19, 20, 21. Meninggal Abdullah. Ketika istrinya sudah hamil 2 bulan dari kandungan ibunya, Masya Allah. Ya itu. Kemudian Rasulullah di dalam kandungan 9 bulan. Ya, normal. Lahirlah Nabi SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, menjelang Fajar. Bersamaan dengan Fajar, muncul Fajar Shadiq, subuh itu lahir Nabi SAW. Hari Senin. Ya, hari Senin. Tahun gajah, disebut tahun gajah adalah tahun di mana Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajah. Ya, jadi zaman-zaman dulu itu orang menandai tahun itu dengan sebuah kejadian. Kejadiannya ada pasukan gajah dari Abrahah dari Son'a, Yaman Utara, datang ingin menghancurkan Ka'bah karena dia merasa bahwa banyak orang-orang dari Syam, dari Hadramaut setiap tahun pergi ke Ka'bah untuk merayakan haji di sana dan pasarnya ramai gitu. Maka dia membuat Ka'bah buatan di Son'a supaya orang beralih hajinya di Son'a. Sehingga negerinya akan ramai setiap tahun, didatangi dari berbagai negeri untuk buat pasar di situ. Ternyata dia bikin Ka'bah di situ, tidak aja juga orang datang ke sana. Ya, tidak ada yang datang. Beda karena itu Ka'bah itu adalah memang Allah, yang urusan Allah, dan dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kan. Akhirnya dia marah. Dia marah kepada orang-orang Quraisy sana, maka lebih baik saya hancurkan itu Ka'bah. Supaya setelah hancur Ka'bah nanti orang berpindah untuk membuat haji di Son'a dengan Ka'bah saya. Nah, sampai sekarang itu Ka'bahnya ada di. Kalau antum ke Son'a, ada tempat di mana tapi sekarang jadi sampah itu. Saya pernah ke situ, Ka'bahnya begitu ada sudah hancur jadi sampah di situ. Di tempat-tempat buangan sampah. Ka'bahnya Abrahah. Dia bawa pasukan yang banyak. Bawa pasukan ke sana, ya ketemu sama Abdul Muthalib. Abrahah itu di luar Ka'bah, di luar Mekah, dihadapi. Maka dia ketemu sama Abrahah. Kenapa kamu kesini katanya? Kenapa kamu tidak menjaga Ka'bah kamu? Kau biarkan saja Ka'bah. Saya kesini untuk cari saya punya kambing dan onta saya katanya. Saya takut onta dan kambing saya ini kamu datang, kamu ganggu kambing dan onta-onta saya kan. Dia kamu lewatin, kamu bunuh atau kamu ambil. Loh, kenapa kamu lebih mementingkan onta dan kambingmu dari Ka'bah? Karena dia kalau onta dan kambing itu milik saya. Tapi kalau Ka'bah itu miliknya Allah. Allah yang jaga. Bukan saya yang jaga. Beliau mengatakan, wa anal bait rabbun yahmih. Kalau bait Ka'bah, Tuhan yang akan menjaga, bukan saya. Itu miliknya. Kamu urusan dengan Tuhan nanti. Ya, Sayyidina Abdul Muthalib saya ngomong gitu. Itu kamu urusan dengan Tuhan. Kalau urusan saya kambing dan onta saja, itu milik saya. Tapi kalau itu miliknya Allah. Kamu nanti urusan sama Allah. Benar, dia cari ontanya diselamatkan. Begitu dia
mau mendekat sampai di Wadi Muhasir itu tidak boleh. Gajahnya, kudanya, dan kendaraannya berhenti. Tidak bisa berani berjalan. Apa dia? Dia melihat malaikat. Di perbatasan itu dia lihat malaikat menjaga Mekah, menjaga Mekah. Takut itu onta itu takut. Dia lihat onta itu. Gajah itu melihat. Nah, ini orang-orang tidak lihat. Ini binatang melihat. Nah, dipukul, tetap dia tidak mau berdiri. Ketika dikembalikan menghadap ke Son'a, berdiri dia, jalan, pulang. Dikembalikan lagi, berhenti lagi dia. Wah, akhirnya ditinggal. Mereka tidak pakai kendaraan lagi, dia jalan. Suruh pasukannya keluar, jalan ya. Begitu jalan, Allah turunkan burun ababil itu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Setiap burung ada membawa batu kerikil kecil di mulutnya dan di tangannya, di cengkeraman. Jadi 3 di mulut, di sini 2. Ambil dari kerikil dari neraka. Setiap kali ada tentaranya Abraha, dikeluarkan di mulutnya, masuk ke kepalanya, tembus sampai ke duburnya. Langsung dia seperti daun yang dimakan ulat itu. Langsung semua ambil lagi ke kepalanya, masuk kepalanya, sampai ke dalam, masuk kepalanya, masuk ke dalam, semua begitu, mati semua, kecuali satu orang ini dibiarkan sama burung, tapi dijaga di atasnya. Dia pulang untuk apa? Memberi kabar kepada orang yang ada di Son'a. Ambil kabar, sana ada burung ajaib yang semua tentara kita mati semua. Ya, seperti daun yang dimakan ulat. Sudah nggak kabar, baru dimasukin kepalanya, mati itu di depan mereka tahu, kayak begini matinya, hancur tubuhnya. Nah, jadi Allah jaga Ka'bah. Itu 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Kemudian beliau diutus ketika beliau umur sempurna 40 tahun. Sudah masuk ke 41, 40 tahun lebih gitu. Masuk sempurna 40, masuk ke 41. Di Gua Hira. Dapat wahyu ilahi di Gua Hira. Umur beliau 40 tahun lebih. 40 tahun sempurna. Oh, yang ulul azmi tadi Nabi Nuh yang paling akhir ya. Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, cuma Nuh. Keliru yang tadi itu. Anda bilang Nuh kemudian Isa. Isa dulu baru Nuh. Pertama Nabi Muhammad paling mulia, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Nuh. Kemudian beliau diutus ya di Mekah, duduk di Mekah selama 13 tahun. Ya, duduk di Mekah selama 13 tahun. Kemudian beliau hijrah. Berarti beliau hijrah ke Mekah itu dari Mekah Madinah umur beliau 53 tahun. Beliau Mi'raj, Isra Mi'raj 52 tahun. Ya, 1 tahun sebelum hijrah beliau.
Beliau Mi'raj umur 52 tahun. Kemudian di Madinah selama 10 tahun. Di Madinah 10 tahun. Dan beliau wafat di Madinah Munawwarah pada hari Senin juga. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun 10 Hijrah berarti. Tahun ke-10 dari hijrahnya beliau. Tahun ke-10 dari hijrahnya beliau. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan umur beliau 63 tahun. Kemudian beliau itu ditinggal ibunya, kan ditinggal bapaknya umur 2 bulan ya dalam kandungan. Ditinggal ibunya umur 6 tahun. Rasulullah umur 66 tahun, ibunya membawa Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah untuk berziarah kepada keluarga abahnya. Keluarganya abahnya Rasulullah itu ada di Mekah, ada di Madinah. Bani Najjar. Ya, Bani Najjar. Dalam perjalanan pulang, ibunya meninggal dunia. Di dalam perjalanan itu dikubur di Abwah, ya. Bisa dicari itu kuburan Sayyidina Aminah binti Wahab meninggal di situ. Rasulullah dibawa pulang oleh budaknya namanya Ummu Aiman. Ya, dibawa budaknya dari Abwa itu setelah Madinah dikit. Nah, bawa pulang, dihantar ke rumahnya kakeknya, ya, Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah 6 tahun sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya bapak. Ya, bahkan beliau lahir ayahnya sudah meninggal. Karena meninggal dunia ayahnya, beliau 2 bulan di kandungan ibunya. Jadi seolah-olah Abdullah itu hanya menghantarkan saja, menghantarkan cahaya Rasulullah ke rahimnya Aminah. Setelah terhantar meninggal. Kemudian beliau dipelihara oleh kakeknya 2 tahun. Setelah 2 tahun dipelihara kakeknya meninggal dunia. Umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian dipelihara oleh pamannya. Dipelihara pamannya sampai besar. Maka ibunya Sayyidina Ali dianggap sama Rasulullah sebagai ibunya sendiri. Karena harus dipelihara oleh ibunya Sayyidina Ali. Namanya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali, istrinya Abu Talib. Rasulullah dibesarkan di rumahnya Abu Talib. Maka Sayyidina Ali ya sama Rasulullah dan siapa namanya Ja'far, Agil, nama-nama saudaranya Sayyidina Ali. Ja'far, Agil bin Abu Talib, Ali bin Abu Talib, Ja'far bin Abu Talib, dekat Rasulullah sama mereka. Ya. Ummu Hani binti Abu Talib, Rasulullah dekat. Bahkan ketika Rasulullah hijrah, ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu Rasulullah sudah jadi nabi kan, Nabi Rasul. Di rumahnya Ummu Hani Rasulullah, saudaranya Sayyidina Ali. Saudaranya Sayyidina Ali. Dibawa malaikat Jibril dari situ. Dekat Rasulullah hubungannya karena Rasulullah dari kecil dipelihara di rumahnya. Jika ketika Sayyidah Fatimah Ummu Sayyidina Ali wafat, Rasulullah sendiri yang turun ke kuburan.
Rasulullah ke kuburan yang melahatkan ibunya Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah berdoa. Berdoa. Di situ Rasulullah tawasul dengan beliau dan nabi-nabi beliau. Ya Allah, dengan barakah nabimu ini dan nabi-nabi yang sebelum saya, ampuni ibu saya ini. Beliau bilang Ummi Fatimah. Beliau bilang sangat Ummi Fatimah. Ummi Fatimah binti Asad. Sampai Rasulullah nikah dengan Khadijatul Kubra, ya sama Sayyidina Abu Talib. Sayyidina Abu Talib yang menikahkan itu. Umur Rasulullah 25 tahun. Umur Rasulullah 25 tahun. Nikah dengan Khadijah. Ada yang mengatakan Khadijah umurnya 40 tahun. Padahal enggak, Khadijah enggak sampai 44 tahun. Khadijah di bawah itu umurnya. Cuman memang lebih tua dari Rasulullah. Cuman tidak sampai 40 tahun lah. Ya, Khadijah istri yang paling dicintai Rasulullah. Istri yang paling dicintai Rasulullah, Khadijatul Kubra. Kenapa? Karena awal Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka Khadijah lah yang membela Rasulullah habis-habisan. Yang dathiruni, zamiluni, itu Khadijah. Rasulullah menggigil, kedinginan yang luar biasa, ketakutan. Ketemu sama Namus, ketemu sama Malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Rasulullah ketakutan, dipeluk sama Khadijah, zamiluni. Terus yang membesarkan hatinya Rasulullah dengan Khadijah Kubra. Ya, kemudian yang membawa kepada Waraqah bin Naufal juga Khadijah mengaji kabar gembira. Itu adalah Namus yang dulu datang kepada Nabi-Nabi yang Rasul. Kamu nanti akan diusir oleh umat kamu. Kalau aku nanti masih hidup dalam kondisi seperti itu, aku akan membela kamu, aku akan mengikuti kamu. Waraqah bin Naufal. Itu sepupunya Khadijah. Sepupunya Khadijah. Dan ketika umatnya mendustakan Nabi, Sayyidah Khadijah lah yang membela Rasulullah, yang membesarkan Rasulullah, membesarkan hatinya. Dan habis semua harta bendanya untuk membela Rasulullah. Dagangannya semua habis, emasnya dijual habis, semua perhiasannya habis untuk Rasulullah SAW. Sampai wafat pun dalam keadaan ketika Nabi SAW di mana dimasukkan ke Syaib, di blokade, di boykot, di embargo, di Syaib bersama keluarganya di antara dua lembah gunung, tidak boleh untuk berinteraksi dengan masyarakat, tidak boleh ada orang ngasih makan dan ngasih minum, sehingga kehabisan makanan dan minuman, hanya makan daun-daunan dan minum seadanya. Dalam posisi seperti itulah Abu Talib sakit dan meninggal, Khadijatul Kubra sakit dan meninggal. Dan semua putra-putrinya Rasulullah yang 7 kan totalnya dari Khadijatul Kubra. Kecuali satu saja, yaitu Ibrahim dari Maryah Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Maryah. Ya, yang lainnya di Khadijatul Kubra. Ya, 2 ya, Sayyidina Qasim dan Abdullah. Kemudian Ummul Kulthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Putri Rasulullah ada 4. Zainab suaminya namanya Abul As bin Rabi'. Kemudian Ruqayyah.
Ruqayyah itu suaminya namanya Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman. Meninggal Ruqayyah, dinikahkan lagi ke Ummu Kulthum. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, dinikahkan Ummu Kulthum. Kemudian Ummu Kulthum meninggal dunia. Rasulullah bilang kalau saya punya anak lagi, saya nikahkan lagi sama Utsman. Habis saya punya anak, kata Nabi. Maka disebut Dzunurain. Dzunurain, punya dua cahaya. Dzu itu pemilik, Nurain dua cahaya. Pemilik dua cahaya. Cahaya itu dua cahaya, putrinya Rasulullah. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Kemudian Fatimah Zahra, ya, putri yang paling beliau cintai. Suaminya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang semua dari Sayyidah Khadijah kecuali Ibrahim dari Maryah Al-Qibtiyah. Istri Rasulullah yang lain, total istrinya Rasulullah itu 11. Ya, 11 itu adalah istri yang Rasulullah pernah kumpul sama dia. Kumpul, artinya dakhala alaihin, kumpul. 2 orang wafat sebelum Nabi Muhammad. 2 orang wafat sebelum Nabi Muhammad, yaitu Khadijah Kubra wafat, kemudian Zainab meninggal dunia. Yang lainnya yang 9 ya wafat. Zainab, siapa yang meninggal dunia itu? Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia pertama Khadijah Kubra. Nabi Muhammad itu nikah lagi setelah Khadijah Kubra wafat. Baru dia menikah lagi yang lain-lainnya. Maka ada banyak perempuan mau bilang, kamu, saya ikuti Nabi Muhammad nikahnya banyak. Rasulullah itu wafat istrinya dulu yang pertama, baru nikah yang lain-lain gitu. Maka sebelum saya mati kau tidak boleh nikah lagi. Ada orang Indonesia itu kalau dia marah dengan suaminya, dia bilang begini, kalau suaminya mau nikah lagi, langkahi mayatku dulu. Pernah tidak kau dengar gitu? Langkahi mayatku dulu baru kau boleh menikah lagi. Akhirnya istrinya meninggal dunia, maka dia melangkahi mayatnya betul. Kau sudah saya langkahi sekarang ya, maka saya akan nikah lagi. Zainab binti Khuzaimah. Kemudian yang 9 itu meninggal dunia, Rasulullah meninggalkan 9 istri. Beliau wafat meninggalkan 9 istri. Yaitu siapa? Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian Saudah. Kemudian Hafsah binti Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Maimunah, Aisyah, Saudah, Hafsah, Maimunah. Kemudian Ummu Habibah. Ummu Habibah itu nama lainnya Ramlah. Ummu Habibah namanya beliau Ramlah. Kemudian Zainab bintul Jahash. Kemudian yang ke-7 Ummu Salamah. Kemudian yang ke-8 Juwairiyah.
Kemudian yang ke-9 Sofiyah. Sofiyah. Sayyidina yang satu-satunya istri Rasulullah yang perawan adalah Aisyah. Semua janda. Ya. Semua janda. Aisyah itu pernah berbangga dengan dirinya di depannya Fatimah Zahra. Fatimah, istri-istrinya Nabi Muhammad, ayahmu itu semuanya janda. Saya saja yang perawan, katanya. Ya, saya aja yang perawan. Dia bangga bahwa saya yang perawan, lainnya sudah. Sayyidah Fatimah agak sedih lah diucapkan gitu. Kau punya ibu juga janda berarti kan? Ya. Bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, Aisyah itu bilang bahwa semua istri antum itu janda, kecuali dia gitu. Saya sedih lah dengan ucapan itu, karena ibu saya juga janda. Nanti kalau kamu ketemu lagi sama dia, kasih tahu sama dia, benar bahwa benar kamu adalah orang perawan dinikahi sama ayah saya Nabi Muhammad. Tapi ibu saya itu nikah dengan Nabi Muhammad yang perawan. Ada yang jejaka itu. Siapa yang menghilangkan jejaka ibu Rasulullah? Kan ibu saya gitu. Besar bagus mana katanya. Kasih tahu sama dia. Akhirnya ketemu sama Aisyah. Terus dia bilang, kamu memang betul, kamu adalah istrinya ayah saya yang perawan. Tapi keperawanan ayah saya yang ngambil ibu saya. Jejakanya ayah saya yang ngambil. Jadi pertama kali ada dengan ibu saya. Maka Aisyah bilang, saya yakin jawaban ini bukan dari kamu, kan? Dari beliau, kan? Saya yakin jawabannya bukan dari kamu. Benar itu. Gitu. Kemudian beliau itu perang, ya, yang beliau pimpin sendiri sebanyak 27 kali. Namanya Ghazwah. Al-Ghazwah adalah peperangan yang beliau pimpin sendiri. Rasulullah pernah nikah juga, artinya kumpul dengan hamba saya, namanya Sarariyah. Sarariyah itu hadiah dari hamba saya, yang hadiah dari raja atau dari ini. Ada empat Rasulullah kumpul dengan. Di antaranya adalah Maryah Qibtiyah itu. Maryah Qibtiyah. Dari Muqawqis. Ada juga dari Raihanah binti Amru Qardiyah dari Quraidah. Raihanah. Wakila min Bani Nadir. Kemudian Jariyah wa himmatuha lahu Sayyidatina Zainab binti Jahas. Wa habataha Sayyidatina wa ummul mu'minin radhiyallahu. Kemudian Rasulullah itu punya anak yang pertama namanya Qasim, maka disebut beliau Abul Qasim. Ya, anak yang laki-laki pertama. Beliau lahir sebelum Rasulullah jadi nabi. Qasim lahir sebelum umur 40 tahun Rasulullah.
Qasim meninggal dunia umur 2 tahun sebelum Rasulullah jadi nabi. Ya. Rasulullah belum jadi nabi, punya anak, terus sebelum meninggal dunia itu sebelum beliau jadi nabi. Maka beliau sebut Abu Qasim. Kemudian Abdullah setelah itu. Nama lainnya At-Tayyib wa Tahir. Abdullah fahuwa tayyibu wa tahir. Tayyib. Wulida ba'da nubuwah. Kemudian Ibrahim dari Maryah Kiptiyah. Meninggal dunia Ibrahim itu sebelum umur 1 tahun. Belum berumur 1 tahun Rasulullah ketinggalan. Adapun anak perempuan Nabi Muhammad yang paling besar Ruqayyah pertama. Ruqayyah, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Semua meninggal dunia sebelum Rasulullah, kecuali Fatimah. Semua anak-anak Rasulullah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad. Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal dunia setelah Rasulullah 6 bulan. Sayyidah Fatimah meninggal dunia belum umur 30 tahun. Kurang dari 30 tahun. Ya itu. Pamannya Nabi Muhammad ada 11. Jadi bapak saudara. Yang terkenal adalah Hamzah, Abbas dan Abu Talib. Hamzah, Abbas dan Abu Talib. Ada lagi yang namanya Harith wa Qutham. Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Kemudian Abdul Ka'bah wal Hajl namanya Al-Mughirah wal Dirar. Wal Muqawwam wal Ghaidaq. Yang Islam hanya 2, ya kila 3, Hamzah, Abbas dan Abu Talib. Kemudian kalau bibinya Rasulullah, ibu saudara ada 3. Kalau saudara ibunya ada 1 saja. Saudara ibu ada 1, tapi kalau saudara ayahnya ada 3. Bibinya Sofiyah, Atikah wa Arwa. Apa namanya? 6. Salah saya, 6 ya. 6. Sofiyah, Ummu Zubair. Kemudian Atikah, Arwa, Umaymah, wa Barrah, wa Ummu Hakim. Ummu Hakim al-Bayda. Yang Islam adalah Sofiyah. Dan yang Wakilah
Atikah dan Arwah Islam juga. Arwah, Atikah dan Sofia. Kalau akhwalnya 3. Akhwal itu saudara ibu laki-laki. Namanya Al-Aswad wa Umair wa Abdul Yaghuth. Al-Aswad wa Umair wa Abdul Yaghuth. Kalau ibu saudara yang perempuan namanya Furai'ah. Saudaranya Aminah namanya Furai'ah binti Wahab. Dan beliau bahasa Islam. Bahasa Islam beliau. Beliau memimpin perjuangan, yang beliau pemimpin ada 27, dan yang paling penting peperangan yang beliau pemimpin itu ada 6. Namanya Perang Badar, Ghazwatul Badrul Kubra, Ghazwatul Uhud, Perang Uhud, Ghazwatul Khandaq, Perang Khandaq, Ghazwatul Hudaybiyah, Ghazwatul Fatah, Fathul Makkah, wa Ghazwatul Tabuk. Itu yang paling besar, peperangan paling besar. Kalau yang Saraya itu adalah peperangan yang beliau utus. Bukan beliau pimpin, tapi beliau utus. Dia tidak hadir 47 kali. Sudah semua lengkap ya. Yang di sini kan Rasulullah diutus ketika umur 40 tahun dan syariatnya menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya. Seorang nabi itu, seorang rasul menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya. Beliau berhijrah umur 53 tahun dan duduk di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Meninggal dunia di Madinah umur 63 tahun, ya. Itu adalah ringkasan dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kalau mau bertanya boleh. Ada tanya? Cukup? Ya. Sirah yang bagus untuk orang permulaan ingin tahu tentang baginda. Yang singkat sirah itu ada namanya ringkasan sirah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu tebal, tapi itu ada ringkasannya. Ada mukhtasar sirah Ibnu Hisham namanya. Itu singkat dong. Kalau tidak salah sudah ada terjemahannya itu. Ringkasan sirah Ibnu Hisham.
فتح بالقبول صلح قلوبنا صلح وصلحنا إلى ربنا علم يقين هلكن بجيء سمسنا صالحين الهدين يقولون الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل الحمد لله رب العالمين.